Bahkan ini tuh bisa ngerusakin hubungan kalian. Ya bercanda sih ya. Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dan hari ini saya tuh bakal ngebahas soal ROG Phone 5 atau ROG Phone 5 dari Asus. Nah, mungkin kalian bertanya nih, kok baru sekarang? Ini kan udah handphone yang udah lama banget keluarnya, bahkan mungkin setengah tahun yang lalu. Hampir lah ya. Tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang baru bisa ngumpulin budgetnya sekarang dan baru bisa beli sekarang. Jadi kita baru bahas sekarang karena saya juga baru bisa dapetin handphone ini sekarang. Dan pembahasan hari ini soal ROG Phone 5 akan ditemenin oleh bakmi mewah ini nih. Ini bakmi mewah bulgogi yang katanya dengan daging matang. Ya udahlah, ini bukan video sponsor jadi nggak usah. Tapi kita baru akan masak mie-nya tuh di pertengahan video karena kayaknya video ini akan panjang. Saya banyak banget ngebahas soal ROG Phone 5 ini, jadi supaya masaknya tuh nggak terganggu dan juga mie-nya nggak dingin setelah kita selesai ngebahas ROG Phone 5-nya. Dan sekarang kalian pasti udah tahu ya kan, ROG Phone 5 ini ya namanya juga handphone gaming karena di situ udah jelas ROG Republic of Gamers. Yang tentu aja handphone ini adalah handphone gaming. Kita tentu aja akan bahas mulai dari desainnya dulu dong. Ya karena kita udah punya strukturnya. Dan gaming ya pasti akan kita bahas juga, tapi kita akan tetap mulai dari desainnya dulu. Dan kalau kita ngelihat dari desainnya, ROG Phone 5 ini tuh gaming banget bosku. Beda dengan handphone-handphone sekarang atau zaman now yang ngasih desain elegan dan simple, handphone itu nggak malu untuk ngasih tahu ke orang-orang bahwa handphone ini adalah handphonenya gamer. Nah, kalian bisa langsung lihat desainnya tuh rame banget, apalagi ada lampu RGB di sini yang erat kaitannya dengan gamer. Intinya, ROG Phone 5 ini tuh ngasih desain yang nampol banget gitulah. Seperti ngasih tahu kita bahwa, woi, gua gamer tau. Ya iya gak sih? Dan desain kayak gini gimana sih? Kalau kalian memang gamer, ya saya tahu pasti kalian akan suka dengan desain kayak gini. Ya, apalagi ada lampunya. Dan kalau kalian juga bukan gamer dan pemakai kasual aja, saya yakin kalian juga pasti akan tetap suka dengan handphone ini. Ya, dari desainnya aja. Karena ROG Phone 5 ini tuh ngasih kesan yang beda banget dengan handphone-handphone biasanya. Dan di sini juga handphone itu ngasih kesan yang mahal banget. Jadi kalau kalian mau pamer, kalian tuh tinggal ngebalik handphonenya aja dan nyalain lampunya. Orang sekali lihat juga akan tahu deh, ini tuh logo ROG dan handphone itu mahal. Terlepas kalian belinya ya varian yang paling murah yang dibanderol 9 jutaan aja atau yang paling mahal, tetap aja mahal semuanya. Tapi handphone itu licin banget cuy, licin banget. Kalau kalian gak hati-hati dan gini-giniin aja handphonenya, handphone ini bahkan bisa jatuh dari tangan kalian. Ya walaupun ini sebenarnya bisa sedikit diatasin oleh casing yang mereka kasih sih. Ini casing yang kita dapetin saat beli handphonenya, udah satu paket dengan handphonenya. Yang bolong-bolong kayak gini, yang walaupun kita pasang tetep gak akan ngilangin kesan cakep dan beautiful dari ROG Phone 5 ini. Karena ada bolong-bolongan di sini, dimana lampu RGB-nya akan tetap kelihatan, kameranya juga akan tetap kelihatan. Ya tentu aja kalau casingnya nutup kamera nggak mungkin. Dan intinya casingnya itu nggak bakal ngilangin kecakapan dari ROG Phone 5 kalian. Tapi di satu pihak casing ini tuh juga akan menambah ketebalan dari ROG Phone 5, dimana handphonenya tuh udah tebel banget. Dan kalau ditambah casing lagi bakal kerasa lebih tebel lagi. Dan casing ini juga karena bolong-bolong kayak gini, jadi kalau kalian salah-salah dikit kayaknya bisa cepet patah sih, jadi hati-hati aja. Intinya untuk urusan desain, ROG Phone 5 itu menonjol banget. Apalagi orang-orang udah tahu ya kan, gaming itu selalu mahal. Ya nggak selalu sih, tapi biasanya mahal. Dan ROG Phone 5 ini juga bukan pengecualian, ngasih kesan yang mahal walaupun beda dengan beberapa handphone lainnya. Dan orang juga tahu dengan sekali lihat lampunya aja, wah handphone saya nggak bisa tuh nyala, pasti mahal nih handphonenya. Dan lampu ini juga bisa kalian customisasi sesuai keinginan kalian. Ya untuk logonya udah fix sih ROG dan nggak bisa diganti-ganti untuk gambar logonya. Tapi logonya ini bisa ganti-ganti warnanya aja, kalian bisa ngatur modenya dan bisa kalian atur warna apa aja yang kalian pakai. Ya kalau kalian nggak suka merah aja, bisa diganti jadi warna-warni RGB dan ya terserah kalian, namanya juga handphone kalian. Untuk desain modul kamera di sini juga nggak terlalu menonjol ya. Ya low profile gitu, nggak seperti handphone-handphone zaman sekarang yang kameranya tuh gede sendiri di atas, bahkan hampir nutupin satu handphonenya di belakang. Handphonenya di sini ngasih kamera yang ya gini aja, nggak terlalu banyak masalah. Dan
Ya saya tahu sih, saya suka aja kayak gini karena mereka tahu fokusnya di mana. Yang penting lampunya bisa nyala nih. Dan di bagian depan di sini yang paling saya suka sih, ini juara banget. Panelnya pakai AMOLED dengan refresh rate 144 Hz, punya resolusi Full HD Plus dengan ukuran 6,78 inci, dan yang paling penting adalah nggak adanya notch di sini. Dahinya memang agak gede sih untuk tempat kamera, tempat earpiece, dan juga LED notifikasi. Tapi saya sampai sekarang walaupun udah cukup terbiasa dengan notch, saya tetap lebih prefer dengan panel layar yang kayak gini aja, yang lebih lega dari atas ke bawah. Apalagi 144 Hz ini gila. Untuk tombol-tombol semuanya ada di bagian kanan handphone, seperti misalnya 2 air trigger di masing-masing sisi, ada tombol volume dan juga tombol power. Di sisi kiri ada satu port Pogo Pin untuk koneksi aksesoris ROG Phone dan satu port tipe C yang disarankan untuk dipakai sebagai port charging. Bener, jadi saat handphonenya kita nyalakan untuk pertama kali, akan dikasih tahu atau disaranin untuk pakai port yang di kiri ini untuk dipakai ngecas saja. Sebenarnya ada port lagi di bagian bawah, port tipe C dan juga port jack 3,5 mm yang kalian juga bisa pakai untuk ngecas, tapi lebih disarankan untuk pakai yang kiri ini sih. Ini yang dibawa untuk aksesorisnya, seperti misalnya stick game kunai itu. Jadi ya terserah kalian juga sih mau pakai yang mana, tetap bisa juga untuk dipakai ngecas. Dan di video ini saya nggak akan bahas soal pemakaian sehari-harinya bosku. Ya seperti misalnya main Facebook, Instagram, TikTok, ngeting-ngeting dokumen, Zoom meeting untuk bisnis, apalagi ngurus toko online. Ya nggak mungkin lah di sini. Ya bisa sih pasti, karena main Genshin Impact aja bisa, masa upload produk di Tokopedia atau Shopee nggak bisa? Bisa, tapi nggak akan saya bahas di sini karena namanya juga handphone gaming. Jadi kita akan bahas soal gamingnya dulu. Dan kalau kalian punya budgetnya, main game di handphone itu gila, enak banget, juara banget. Bahkan ini tuh bisa ngerusakin hubungan kalian. Ya bercanda sih ya. Tapi kalau kalian gak hati-hati, kalian tuh bakal betah banget untuk main game di handphone ini. Bahkan bisa nyuekin orang lain malah. Karena apa yang kalian cari di sini semuanya tuh udah ada. Prosesor kenceng Qualcomm Snapdragon 888. Terus layarnya 144 Hz. Ada tombol L1 R1 yang bisa bikin ngegame tuh jadi lebih enak lagi. Posisi-posisi port untuk ngecas, colok headset, dan lain-lainnya yang sangat dipertimbangkan untuk kalian ngegame jadi lebih enak, semuanya ada di sini. Aduh kok saya ngegas. Tapi semuanya tuh udah ada di sini untuk ngegame kalian jadi lebih enak dan lebih mantap lagi. Semua game juga bisa dimainin di sini dengan lebih lancar. Tapi sebelum itu saya tuh mau prepare dulu nih. Kayaknya kita udah masuk ke bagian tengah video, jadi kita prepare dulu aja untuk ini. Ini disingkirin dulu. Nah, jadi teman hari ini kita pause dulu dan jeda dulu untuk ngebahas ROG Phone 5. Kebetulan tadi saya udah ngegas banget, jadi jeda dulu lah, istirahat. Nah, di sini ada bakminya. Saya belum pernah sih nyobain ini. Dan isinya cukup banyak. Satu bungkus mie. Ini juga kayaknya lebih gede daripada biasanya. Terus di sini ada bumbu. Tuh, bumbunya cuma satu ya, enggak. Tapi packingnya cukup premium ya. Nah, di sini yang kita dapetin adalah satu kecap, satu bumbu dan bubuk cabe, dan satu bakmi goreng bulgogi. Ini daging matang tanpa pengawet. Jadi katanya ini nanti akan dimasukin di akhir atau sebagai topping aja. Jadi ini kita simpen dulu, disingkirin. Yang kita prepare adalah bumbunya dulu aja. Jadi bumbunya ada dua macam, satu bubuk cabai dan satu bumbu perasa. Oke. Wadaw. Dan satu kecap. Ini kecap atau apa juga nggak tahu dah. Mungkin bumbu tambahan supaya lebih nikmat. Tapi nggak apa-apa, kita masukin aja. Wow, kayaknya sih bukan kecap ya, atau kecap kali ya, kental banget. Lebih kental daripada kecap pada umumnya. Wah, ini bisa kecampur semua nggak ya nanti? Ya udahlah, pasti bisa lah. Oke, jadi bumbunya kayak gini.
Eh, ini pedes nggak ya? Kok kayaknya pedes, soalnya bubuk cabenya tuh banyak banget. Bahkan gede-gede, ada biji-bijinya juga. Oke, udah. Sekarang untuk kompor. Nah, jadi sekarang sambil kita masak air dan nanti masak minyak, saya mau jelasin kenapa gaming di ROG Phone 5 ini tuh enak banget. Pertama dari Genshin Impact dulu deh. Kalian udah tahu kan kalau Genshin Impact itu game yang sangat demanding. Dan handphone itu bisa jalanin dengan tanpa masalah sama sekali. Sama sekali, bosku. Kita bisa main di settingan rata kanan dan juga 60 fps tanpa ada frame drop sama sekali. Gila. Ini saya pernah cobain beberapa handphone lain untuk main Genshin Impact, tapi nggak pernah semulus ini. Ya walaupun kita memang nggak bisa nikmatin sampai 120 Hz karena ya tentu aja Genshin Impact-nya juga mentok di 60 fps aja. Jadi ya udah. Tapi kita bisa maksimalin semuanya di handphone ini. Dan kita juga bisa main ARK Survival dengan pengaturan epic. Wah, saya ngelihatnya tuh gila juga sih. Bahkan mulus banget loh pas main ARK Survival. Ya saya maklum sih dengan Snapdragon 888 harusnya memang bisa kayak gini. Dan main PUBG juga gila, ini nggak perlu dibahas lagi. PUBG ini bukan game yang lebih demanding daripada Genshin Impact ya. Genshin Impact aja harus bisa dengan rata kanan, PUBG pun bisa. Dan kalau kalian pilih yang mode smooth, kalian bisa ngaktifin juga yang 90 fps di sini. Jadi mainnya tuh wah, game kompetitif memang harus kayak gini nih. Jadi kalau kalian main game kompetitif dengan handphone ini, menurut saya nggak akan ada masalah sama sekali dan harusnya memang kayak gini. Dan bukan hanya itu aja, kalian juga bisa ngaktifin X mode di mana kalian bisa fokusin performa handphone ini 100% ke gaming, atau kalian juga bisa ngatur di X mode ini untuk hemat baterai. Pengaturannya juga bisa diatur untuk pemakaian sehari-hari atau bahkan bisa diatur sesuai keinginan kalian. Ya, intinya fleksibel sesuai dengan kemauan kalian. Dan di X mode-nya ini juga kita bisa nge-lock FPS. Jadi kalau kalian mau lock di 60 fps supaya lebih hemat baterai, bisa. Untuk ditingkatin sampai 120 Hz juga bisa. Jadi terserah kalian banget untuk yang kayak gini. Menurut saya ini enaknya tuh karena kita bisa kustomisasi sesuai keinginan kita. Jadi ya apa yang enggak ya kan? Oke banget lah pokoknya. Untuk gaming di handphone itu bikin betah, bikin nyaman, dan bikin kita tuh enak. Main game tuh enak banget dan memang seharusnya kayak gini. Apalagi kalau kalian beli aksesorisnya seperti kipas pendingin dan juga controller kunai yang ya kayaknya mahal itu deh. Di sini kita nggak coba, saya nggak punya karena mahal jadi nggak beli. Dan airnya udah matang jadi kita masukin aja. Tapi kalau kalian memang lebih fokus ke gaming dan berniat untuk beli alatnya itu, saya yakin pasti akan lebih worth it lagi dan kalian bisa main game dengan lebih nyaman lagi. Ya, walaupun di sini udah ada air trigger L1 R1 yang bikin kalian tuh bisa lebih enak lagi mainnya. Dan bukan hanya itu aja, di sini juga ada game FX yang bikin suaranya tuh bisa stereo. Dan gaming bisa lebih enak lagi karena suaranya bisa kalian dengerin dari dua sisi secara bersamaan. Dan kalian juga tahu kan, tadi udah saya bahas juga di sini ada jack 3,5 mm, di mana beberapa handphone dengan harga begini udah nggak ada. Jadi ini menurut saya udah nilai plus dan posisinya juga strategis banget, nggak mengganggu kita untuk main game. Jadi kabelnya tuh nggak bakal kena-kena di tangan. Main game tuh bisa jadi lebih oke lagi dan bisa lebih enak lagi. Apalagi mendengar suaranya bisa secara real time, nggak perlu pakai TWS yang mungkin bisa ada delay. Nah, sekarang untuk kameranya deh bosku. Nah, kamera biasanya bukan hal yang penting-penting banget untuk sebuah handphone gaming. Saya pun secara pribadi merasa seperti itu. Ya karena fokusnya ke game, biasanya tuh kamera terbengkalai. Tapi kayaknya nggak di handphone ini deh. ROG Phone 5 ini punya kamera yang cukup oke, resolusinya 64 megapiksel untuk kamera utamanya dengan sensor Sony IMX686. Hampir lupa saya. Tapi hasil kameranya tuh oke banget, bahkan bisa diadu dengan beberapa handphone flagship lainnya. Di sini saya ngasih perbandingan dengan Note 10 dan juga P30 Pro ya. Jadi ya walaupun bukan handphone yang terlalu baru banget, tapi kameranya harusnya masih bisa bersaing untuk 2021. Menurut saya untuk kameranya ini udah oke banget untuk sebuah handphone gaming. Bahkan menurut saya ini udah sangat lebih dari cukup dan melebihi ekspektasi saya.
Dan untuk kamera depannya juga kayak gitu. Hasilnya tuh detail loh. Bahkan helai-helai rambut saya kelihatan di sini. Yang menurut saya walaupun nggak terlalu perlu, tapi udah ada. Jadi kalian nggak bisa protes lagi nih, handphone gaming kok kameranya jelek, handphone mahal kok jelek banget kameranya. Di sini udah nggak bisa nih. Kameranya udah hold up dan bisa banget untuk dipamerin di sosial media walaupun nggak diedit. Nah, sekarang kita udah selesai masak, kayaknya mie-nya udah mateng. Kita tungguin aja dikit supaya mie-nya bisa lebih ngembang. Saya lebih suka kalau mie-nya agak sedikit ngembang karena kalau nggak ya cepet habis. Tapi porsinya cukup banyak ya. Dan sekarang saya tuh mau ngebahas soal baterainya. Di sini handphone ini punya baterai 2 biji dengan kapasitas 3000 mAh di masing-masing baterai, jadi totalnya ada 6000 mAh dan pemakaiannya tuh cukup oke. Kalian kalau main game dengan nonstop ya bisa bertahan sampai 4 jam, tapi tergantung juga dengan gamenya. Kalau misalnya gamenya yang game ringan aja kayaknya bisa lebih, tapi kalau gamenya yang demanding juga ya mungkin sekitar 4 atau 5 jam aja udah perlu ngecas lagi. Dan di sini ngecasnya juga udah cepet, 65 watt. Menurut saya itu udah cepet banget sih. Dan menurut saya memang handphone gaming tuh harusnya kayak gini, punya baterai yang gede, tahan lama, dan ngecasnya juga harus cepet karena kita butuh ngecas saat ya lowbat. Jangan sampai chicken dinner kita tuh keganggu dengan lowbat, ya kan? Oke, jadi sambil kita ngatur-ngatur atau kita aduk-aduk, nanti kita masuk ke kesimpulan aja menurut saya tentang ROG Phone 5 ini. Dan menurut saya handphone ini tuh wah gila banget sih. Kalau soal gaming udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Semua yang kalian cari semuanya ada di sini. Layar yang smooth, spesifikasi yang kenceng, RAM yang gede, fitur yang nggak bisa terpakai semua malahan. Seperti misalnya air triggernya ya pasti bisa kepake. Mode gaming yang wah ini bahkan saya tuh bingung mau pakai yang mana. Terus kalau kalian punya dananya atau budgetnya bisa beliin aksesoris beda lagi untuk sendiri main gamenya bisa lebih enak. Semuanya tuh udah tercover di handphone ini. Jadi apa yang kalian cari untuk gaming semuanya ada di sini. Untuk pemakaian sehari-hari juga bukan harusnya ya, udah pasti bisa. Seperti misalnya kalau kalian mau nulis-nulis dokumen, bikin project, ngedit foto, semuanya udah oke karena ya jalanin game sini PK aja lancar. Masa nulis dokumen kagak bisa? Tapi sayangnya handphone ini tuh kalau dipakai agak lama jadinya panas banget. Jadi kalau misalnya kalian berencana untuk beli kipas pendinginnya, menurut saya memang akan sangat membantu sih. Ini bukan hanya panas biasa ya. Handphonenya tuh bisa sampai panas banget. Entah kenapa, padahal udah pakai cooling fan yang ya begitulah, udah fancy harusnya, tapi masih tetap panas ya. Ini masih bisa saya mengerti melihat performanya yang juga sangat kuat. Tapi ya tentu aja semuanya tetap ada kelemahan, dan kalau kalian memang berniat untuk mengatasinya, mereka juga ngasih solusi yang lain seperti cooling fan-nya. Dan apakah saya merekomendasikan handphone ini? Pertama-tama, kalau kalian gamer, handphone ini tuh sangat-sangat worth it. Nah, kalau kalian mau beli yang versi terendah aja, yang dibanderol 9 juta, menurut saya udah oke banget. Apalagi kalau kalian ngambil yang paling mahalnya, yang belasan juta itu. Pasti oke banget ya, tentu aja kalau kalian ada budgetnya ya. Dan untuk pemakaian kasual ya tentu aja semuanya bisa dijalanin di sini. Apa aja yang kalian mau bisa dijalanin di sini dan bisa dilibas dengan oke juga. Bukan hanya gaming, semuanya juga bisa. Karena ya gaming aja bisa, masa yang lain nggak bisa, iya kan? Dan menurut saya handphone ini tuh oke banget dan gampang banget untuk direkomendasikan. Yang penting kalian punya budgetnya aja. Dan kayaknya udah selesai nih, udah kelar. Nah, ini mie-nya udah keaduk semua, bumbunya udah rata harusnya. Wah, wanginya tuh enak banget. Dan tentu aja di sini udah ada daging yang disediakan, harusnya kita bisa langsung taruh aja. Ini nggak perlu dimasak atau dipanasin lagi katanya. Udah tinggal ditaruh aja di atas mie-nya kalau udah mateng. Jadi ya kita ikutin aja caranya. Dan wow, oh udah lengkap dengan apa tuh, bawang ya. Nah, jadi udah lengkap dengan potongan bawangnya juga. Gila, ini
oke banget sih. Ya, hanya saya aja yang kurang pinter presentasi. Tapi ya udahlah. Nah, jadi kayaknya sih pembahasan soal ROG Phone 5 ini udah lengkap dan harusnya saya udah bahas semua menurut saya yang menurut saya penting dan bisa disampaikan ke kalian. Jadi ya, dan seperti biasa saya akan ngambil sedikit supaya nanti bisa dibagi-bagi sama teman-teman di sini. Aduh, ini ya udahlah ya. Dan kayaknya kita juga udah selesai ngebahas soal ROG Phone 5 ini ya. Kayaknya menurut saya sih saya udah coverin semua base yang bisa kita bahas, mulai dari gaming dan juga pemakaian sehari-harinya. Ya walaupun kita nggak bahas pemakaian sehari-hari di sini karena namanya juga handphone gaming. Oke, jadi saya udah ambil nih beberapa sedikit dan tentu aja nggak lupa ini ada bawang goreng supaya lebih kenyes. Mantap. Oke, kita cobain. Sekarang waktunya ngantri dong. Oke, potongan dagingnya serasa asli sih. Mantap. Oke, jadi udah habis. Menurut saya bakmi ini terlalu fancy lah ya. Rasanya tuh bukan kayak rasa mie instan, enak. Tapi kayak mie yang dibeli di luar gitu, yang nggak mahal sih, tapi rasanya beda dengan mie instan biasa. Potongan dagingnya juga kerasa asli, kayaknya memang asli sih. Dan menurut saya enak lah. Walaupun saya baru kali ini makan yang kayak gini, cuman agak pedes juga ya, masuk ke hidung pedesnya. Tapi ya nggak apa-apa. Dan mungkin sekian dulu aja pembahasan soal ROG Phone 5 dan makan bakmi mewah kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja aja tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke sosmed kalian juga, karena itu ngebantu saya banget. Bahkan wah, saya tuh berterima kasih banget untuk kalian yang udah bantu dan nge-share video ini ke semua sosmed kalian. I can't thank you enough. Ya, berkat kalian kita udah bisa ada di sini nih. Jadi ya, kita ketemu lagi lah di video berikutnya. Bye bye.